Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, channel yang menjadi media belajar untuk para siswa dan menjadi sumber informasi untuk rekan-rekan guru Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal asesmen kompetensi minimum yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, khusus untuk soal-soal literasi. Jadi poin pertama, adik-adik akan belajar tentang menemukan informasi siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 5W1H ya. Kita langsung buka contoh soalnya. Nah, di sini akan disajikan sebuah teks ya, bentuk soalnya pilihan ganda. Sebuah teks yang judulnya Hijau Kampungku di Tengah Kota Aku dan Belimbing Ulu. Jadi ada teks, kemudian ada gambar stimulus. Jadi tipsnya jangan langsung membaca teksnya dulu ya. Adik-adik langsung saja fokus ke pertanyaannya dulu. Apa yang diminta dari soal? Itu cara menjawab soal. Jangan dibaca dari awal hingga akhir teksnya. Itu membuang-buang banyak waktu. Jadi tipsnya langsung cek soalnya apa yang diminta atau apa yang ditanyakan. Di bawah ini kita lihat soalnya, di bawah ini hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, kecuali. Berarti yang bukan menjadi topik pembicaraan tokoh aku dan ayah. Kita lihat, di sini ada kekurangan air di musim kemarau. Kita baca dulu. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Aku tidak seperti sekarang, ada bagian teduh, ada yang panas, keluhku. Ada yang beralasan, air sedang susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja kita semakin merenggut air, kalau air tetap sukar didapat. Tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing ulu itu. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L, apa itu ya? Ini market dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja seperti air cucian. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng Candirejo di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi ini membahas tentang kampung yang kekurangan air ya. Kemudian tokoh aku ini menawarkan untuk menanam belimbing ulu, tapi di sebagian masyarakat tidak menyetujui karena desa itu atau tempat itu kekurangan air. Nah, di satu sisi beruntungnya Pak RT membuat sebuah proyek yang namanya Pandora L. Ini untuk mengolah air limbah sehingga air tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun mencuci kendaraan. Nah, pertanyaan tadi yang bukan menjadi topik, yang pertama adalah kekurangan air di musim kemarau. Apakah ada disinggung ini? Ya tentu saja. Tadi disebutkan bahwasanya desa itu kekurangan air. Yang kedua, alat untuk mengolah air. Alat ada tadi disebut yaitu Pandora L ya. Kemudian pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Ini tidak ada disinggung ya. Dalam teks ini tidak ada disebut pengadaan biaya, yang ada disebut hanya proyek Pak RT. Kemudian penanaman belimbing ulu. Nah, ini juga ada seperti yang disarankan oleh tokoh aku untuk menanam belimbing ulu. Maka yang tidak termasuk topik pembicaraan atau kecuali yaitu C, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Seperti itu cara menjawabnya. Kunci jawabannya ada juga, kita lihat, benar ya, C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan. Kita buka soalnya. Ya, di sini juga disajikan sebuah stimulus berupa gambar dan dialog drama. Nah, jadi untuk adik-adik yang pertama kali melihat teks sepanjang ini, jangan langsung shock, jangan langsung kaget,
Karena bisa saja teksnya panjang tapi pertanyaannya yang diminta hanya poin-poin tertentu ya. Jadi langsung ke pertanyaannya, di manakah latar tempat terjadinya peristiwa di dalam drama tersebut? Ya. Oke. Latarnya. Jadi ini jenis pilihan ganda kompleks, jenis soalnya pilihan ganda kompleks artinya adik-adik atau siswa bisa memilih jawaban lebih dari satu. Nah, seperti ini. Berbeda dengan pilihan ganda, hanya memilih satu jawaban. Oke. Di mana pertanyaan tadi, di mana latar tempat terjadinya peristiwa? Berarti kita berbicara tempat. Pertama tadi, suatu tempat. Win, besok pagi libur sekolah. Kamu mau nggak menemani aku ke rumah tanteku? Besok, aku belum tahu ya. Emangnya kamu ada perlu apa ke rumah tante kamu? Aku disuruh ibuku nganterin barang tanteku. Emangnya barang apa? Aku belum tahu. Entah barang apa barangnya. Gimana kamu besok? Bisa nggak? Winda sebenarnya ada acara sendiri, namun dia sulit menolak permintaan Dina. Winda, ya sudah deh, besok aku anterin kamu. Jam berapa besok? Aku ke rumah kamu dan kamu atau kamu ke rumahku. Terserah kamu deh, jam 8 atau jam 9 gitu. Kalau kamu mau mending, kamu aja yang ke rumahku. Ya sudah, besok jam 8:30 aku ke rumah kamu, terus kita langsung ke rumah tante kamu. Oke. Aduh gimana nih, bannya bocor, lihat kayaknya pecah ban. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut, keringat membasahi tubuh mereka. Oke. Sopir mobil box, kenapa non? Bannya bocor ya? Iya, bisa minta tolong angkutin motor sampai ke bengkel nggak? Oke. Bisa saja, tapi ongkos 100.000 ya. Kok malah amat ban, 50.000 ya. Menolak. Oke. Setelah mendorong motor selama 45 menit, tiba-tiba sahabat Winda yaitu Aster kebutuhan lewat. Oke. Stop, Hes. Kenapa kak? Ada apa? Oke. Motor kamu bannya bocor ya? Kasihan sekali. Kamu mau kemana nih? Nih aku mau nganterin Dina ke rumah tantenya. Nggak tahu nih bengkel kayaknya masih jauh. Oke, aduh gimana kok? Oke, gini aja kalian sudah capek banget nih sekarang biar aku yang dorong motor kamu, terus kamu bawa motor, aku sambil nyetir dari belakang. Oke. Nah, motor tersebut didorong oleh mereka berempat secara mantap hingga akhirnya mereka tiba di salah satu bengkel tambal ban. Nah, jadi ini adalah teks tentang tokoh Astrid, Hesti, dan Winda yang rencananya mau ke rumah tantenya untuk mengantarkan sesuatu, tapi di jalan bannya bocor hingga harus didorong sampai ke bengkel. Nah, latar tempat di suatu tempat ya bisa jadi jalan ya, di jalan ya, karena tadi ada proses dialog, proses ban motornya pecah, bengkel motor ya, mereka sampai ke bengkel. Rumah tante belum, mereka belum sampai ke rumah tante. Rumah Dina tidak juga ya, kita lihat jawabannya ya, benar ya, suatu tempat, jalan, dan bengkel motor. Nah, tadi jawabannya 3. Adik-adik menjawab 3, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks, di mana adik-adik menjawab pertanyaan itu, maksudnya bisa lebih dari satu. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh dari suatu elemen ekstrinsik. Nah, kita buka teksnya dulu. Oke, ini soal uraian, ya, soal uraian. Jadi uraian itu adik-adik nanti jawabannya diketik seperti ini. Nah, jawabannya diketik semacam isian seperti itu. Nah, jadi di sini adik-adik menjawab pertanyaan siapakah perempuan perkasa yang dimaksud. Nah, oke, kita di sini disajikan puisi, jadi langsung saja kita lihat soalnya. Siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang? Ini kita baca puisinya dulu. Perempuan-perempuan perkasa, perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, kemana mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum fluid kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja, perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemana mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Oke.
Jadi ini perempuan-perempuan yang bawa bakul ini mereka ke pasar, berarti mereka berjualan ya, seperti itu. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapa mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah, berarti yang dimaksud perempuan-perempuan perkasa di sini adalah perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang dari desa menuju ke kota untuk berdagang. Nah, berarti kita bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. Siapa yang dimaksud perempuan-perempuan? Nah, jadi perempuan, jawabannya perempuan atau ibu yang berjualan pasar. Nah, seperti itu. Jadi perempuan-perempuan perkasa adalah perempuan atau ibu-ibu yang berjualan di pasar. Bisa lagi lebih lengkap. Yang Nah, seperti itu. Kita lihat kunci jawabannya. Perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Kalau kita tadi menjawab perempuan atau ibu-ibu yang berjualan di pasar. Kalau di sini kunci jawabannya perempuan-perempuan yang berdagang. Ya. Jadi nanti adik-adik ketika jawabannya tidak mesti persis dengan yang diinginkan oleh sistem atau kunci jawaban. Yang pastinya ketika adik-adik menjawabnya mengarah ke sana, itu nanti sistem akan mendeteksi itu. Jadi jawab sesuai dengan penalaran adik-adik sekalian, sesuai dengan analisis kalian semua. Maka itulah yang menjadi jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2, masih teks yang sama tadi, perempuan-perempuan perkasa. Pertanyaannya, untuk apa perempuan-perempuan itu membawa bakul ke kereta? Nah, jadi untuk apa perempuan membawa bakul? Jadi bakul itu tadi berisi barang dagangan yang akan dijual di kota atau di pasar. Maka bakul itu untuk apa membawa bakul? Jadi kita jawab untuk membawa barang dagangannya. Jadi kita jawab untuk membawa barang dagangannya. Kita cek kunci jawabannya. Ya, bisa juga ditambahkan di sini ke kota seperti itu. Untuk membawa barang dagangannya. Gitu cara menjawabnya. Jadi ya, adik-adik kan diuji untuk menalar atau menganalisis sebuah teks. Kalau ini dalam bentuk puisi, adik-adik mencari poin tertentu dari puisi tersebut. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya yaitu menyusun inferensi atau kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung. Ya. Kita buka soalnya. Nah, di sini masih tentang belimbing uluh tadi, belimbing uluh. Pertanyaannya yang berbeda, dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa pembincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Nah, ini tadi yang kita bahas di soal-soal sebelumnya. Jadi seperti itu ya, kadang satu teks itu berisi beberapa pertanyaan. Jadi tidak selamanya satu teks, satu pertanyaan. Tidak mesti. Bisa jadi satu teks yang cukup panjang seperti ini, itu terdiri atas beberapa soal. Kayak ini tadi sudah ada teks ini juga ada soalnya. Nah, ini muncul lagi teksnya. Pertanyaannya yang berbeda. Di sini bisa disimpulkan, pertanyaannya adalah, dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa. Kalau kita masih ingat tadi, kita perlu baca kembali, kita tidak perlu baca kembali. Jadi tadi di sini tokoh aku menyarankan untuk menanam belimbing uluh, tapi masyarakat tidak setuju karena saat itu diminta untuk hemat air. Di sini ada kata memang sebaiknya kita hemat air. Berarti ini menunjukkan bahwa terjadi pada musim kemarau. Musim kemarau. Kita lihat jawabannya. Betul ya, musim kemarau. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini pilihan ganda. Jadi masih tentang teks aku dan belimbing uluh. Pertanyaannya adalah, jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing uluh? Nah, jika proyek Pak RT dilaksanakan, apakah tetangga setuju menanam belimbing uluh?
Jadi si tokoh aku di sini menawarkan untuk menanam belimbing ulu, tapi masyarakat di sini ada yang beralasan air sedang susah didapat, ada yang berkata nanti ya tunggu musim hujan datang lagi. Nah, berarti masyarakat tidak setuju karena kekurangan air desa pada saat itu. Nanti tunggu musim hujan, artinya masyarakat sih setuju saja, tapi nanti di musim hujan ketika air sudah cukup. Nah, pertanyaannya jika proyek PRT telah dilaksanakan, nah, proyek PRT ini adalah namanya tadi Pandora L, digunakan untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Artinya ketika proyek ini selesai dilaksanakan, maka ketersediaan air untuk menyiram tanaman ini akan ada, sehingga tidak mesti menunggu musim hujan. Nah, jawabannya adalah, apakah warga setuju? Para tetangga setuju? Jawabannya kita lihat A. Tidak, warga akan tetap saja malas menanam. Tidak ya, ini salah. B. Ya, karena kampung Ganteng Cindero telah berhasil mencontohkan cara pengolahan limbah. Ini kurang tepat. Tidak. Nah, pastinya salah ya. Yang pasti jawaban yang benar adalah iya. Ya. Apakah tetangga akan setuju? Pasti jawabannya adalah iya. Nah, jadi kita bisa langsung saja eliminasi A. Jawabannya pasti salah. Ya. B bisa jadi antara B dengan D. Ya, kita lihat D. Ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Nah, ini yang lebih mengarah ke jawaban benar. Karena kekhawatiran warga tentang kurangnya air itu terpecahkan atau teratasi dengan dipasangnya Pandora sehingga tidak mesti menunggu musim hujan. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat kunci jawabannya, ya benar ya jawabannya D. Baik, kita ke soal yang terakhir di sini. Di sini ada soal lagi, cuma belum tersedia. Di sini ada kisi-kisi dua, tapi belum tersedia soalnya. Jadi ini adalah kisi-kisi terakhir. Membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain. Kita buka soalnya. Ya, masih tentang aku dan belimbing ulu. Jadi sekali lagi seperti itu soalnya nanti. Tidak mesti satu teks itu satu soal. Bisa jadi satu teks itu untuk beberapa soal. Jadi jangan dibayangkan satu teks satu soal. Berarti akan banyak teks seperti itu. Tidak juga seperti itu. Pertanyaannya adalah bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Oke, kita akan membandingkan antara aku dan ayah dalam cerita di atas. Sikap peduli terhadap lingkungan di tempat mereka tinggal. Di sini kita akan memilih atau membandingkan. Contoh pertama, peduli terhadap lingkungan. Apakah tokoh aku peduli, ayah peduli, atau tokoh aku dan ayah, atau kedua-duanya? Jadi kedua-duanya ya, karena kedua-duanya peduli dengan lingkungan. Memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Apakah siapa yang memiliki ide? Yaitu tokoh ayah yang menyarankan tadi bahwasanya ada Pandora L. Nah, seperti itu. Kalau tokoh aku belum hanya menyarankan untuk menanam belimbing ulu, tapi belum memiliki ide terkait tadi Pandora L. Dia belum mendapatkan informasi itu. Informasinya diberikan oleh ayah. Kita lanjut. Mengajak orang sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Siapa yang mengajak? Jawabannya tokoh aku. Dia mengajak untuk menanam belimbing ulu. Ya, seperti itu. Kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam. Nah, yang kecewa tadi siapa? Aku juga ya, bukan ayah. Optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Nah, yang optimis adalah ayah, karena dia yang menyampaikan tadi kepada tokoh aku, bahwasanya Pak RT sedang membangun Pandora L itu. Oke. Jadi seperti ini cara menjawabnya. Ini model soal namanya pilihan ganda kompleks juga. Jadi di sini membandingkan ya antara aku dan ayah. Kita lihat kunci jawabannya. Peduli terhadap lingkungan, aku dan ayah. Oke, benar ya. Memiliki ide mengatasi masalah yang dihadapi, ayah. Oke, ayah. Mengajak orang sekitar melakukan perbaikan, aku. Iya, aku. Kecewa karena tetangga enggan diajak menanam pohon, aku. Dia kecewa. Kemudian terakhir, optimis Pandora menjadi solusi. Ya, ayah. Oke.
Jadi begini cara menjawab ketika ada model soal seperti ini, membandingkan antara tokoh A dengan tokoh B. Oke, seperti itu untuk bagian satu ini atau part 1 di video ini. Kita akan lanjut di part 2. Nanti adik-adik boleh lihat linknya di deskripsi video ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.